Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Cecilia Cahyani. NPM saya 250 130 10 181. Di sini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan resum dari bab 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari jurnal transaksi itu sendiri. Jadi, jurnal merupakan memiliki arti mengelompokkan transaksi menjadi beberapa akun agar lebih sederhana sehingga bisa memudahkan atau bisa dibuat laporan keuangan yang ringkas untuk bisa dipahami pembaca laporan keuangan yang biasanya adalah orang awam. Sedangkan dalam akuntansi harus berbasis bukti atau jurnal transaksi itu sendiri. Sistem akuntansi dirancang untuk mencatat peningkatan dan juga penurunan. Nah, untuk meringkas akun ada debit dan juga kredit. Di sebelah kiri adalah debit dan di sebelah kanan adalah kredit. Antara sisi kanan dan kiri harus balance. Nah, debit adalah masuk sedangkan kredit adalah uang keluar. Setelah penjurnalan, kita akan mengelompokkan akun-akun yang sama. Pengelompokan akun-akun ini disebut dengan ledger atau buku besar. Dan selanjutnya ada daftar-daftar akun yang akan disampaikan oleh teman saya, Mary. Perkenalkan, nama saya Mary Perwitasari dengan NPM 250 130 102 09. Berikut adalah daftar-daftar akun atau chart of account. Yang pertama adalah aset, yaitu meliputi kas, piutang usaha, persediaan, dan bangunan. Yang kedua, liabilitas, yaitu berisi akun-akun hutang, contohnya hutang usaha, hutang wesel, hutang gaji, dan hutang bunga. Yang ketiga adalah ekuitas, yaitu rekening modal, prive atau pengambilan aset untuk keperluan pribadi. Yang keempat adalah pendapatan, dan yang kelima adalah beban. Selanjutnya, double entry system, yaitu pencatatan debit kredit, di mana pencatatan jurnal harus menggunakan double entry. Di sini setiap akun memiliki perbedaan pencatatan jurnal. Yang pertama, aset, beban, dan prive dengan debit sebagai penambahan dan kredit sebagai pengurangan. Yang kedua, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan dengan kredit sebagai penambahan dan debit sebagai pengurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Marsha Fada dengan NPM 250 130 10 194. Jadi, sada normal yaitu ketika suatu akun mengalami penambahan, maka harus di jurnal di sebelah mana. Contohnya, saldo normal cash di debit. Setelah itu, proses penjurnalan. Apa saja sih proses penjurnalan? Ada tahapan yang pertama, yaitu identifikasi kasus yang dilibatkan akun mana gitu. Yang kedua, eh, harus tahu apakah terjadi increases, peningkatan atau decreases ya, penurunan di kelompok akun. Lalu yang ketiga ada di debit atau kreditnya mana. Terus yang keempat penulisan jurnal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mira. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Almirah Benita dengan NPM 250 130 10173. Di sini saya akan menjelaskan mengenai trial balance atau neraca saldo. Jadi, neraca saldo ditujukan untuk mengecek apakah total debit sama dengan total kredit atau dalam artian jumlah antara kredit dan debit itu balance. Selanjutnya, langkah membuat trial balance. Pertama, tulis nama perusahaan, lalu judul saldo, neraca saldo, beserta dengan tanggal-tanggalnya. Yang kedua, tulis semua akun dari ledger atau buku besar dengan menentukan kredit dan debit di kolom neraca saldo. Yang ketiga, menjumlahkan total kolom kredit dan debit, lalu mengecek apakah balance atau sama. Selanjutnya, kesalahan yang membuat trial balance tidak balance.
Yang pertama, perbedaan jumlah akhir di kolom kredit dan debit karena kesalahan hitung. Yang kedua, kesalahan saat memasukkan pada kolom debit maupun kredit. Yang ketiga, kesalahan transposisi angka pada kolom. Misalkan angka 542 tertulis 452. Yang keempat, jika selisih total kolom debit dan kredit tidak habis dibagi 2 ataupun 9, maka tinjau ledger atau buku besar. Jika kesalahan tidak ditemukan, maka sebaiknya mengecek jurnal. Dan terakhir, kesalahan karena adanya akun yang terlewat atau tidak dimasukkan. Kemudian, kesalahan yang tidak mempengaruhi trial balance atau neraca saldo. Terkadang hasil debit kredit dalam trial balance itu seimbang, namun ternyata terdapat kesalahan dalam pencatatan, seperti transaksi yang dicatat pada akun yang salah. Sekian. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.